Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya dapat bertatap muka dengan pemirsa sekalian yang mengikuti channel YouTube Alif Subhanahu dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fiddin wa dunya atau akhirah. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, para pengikut channel YouTube Alif Subhanahu yang saya hormati dan banggakan, saya ingin berbicara pada kesempatan kali ini tentang tema yang sangat bagus sekali, yaitu Rasulullah adalah role model dalam membangun sikap moderat. Ya, kita tahu bahwa sikap moderat dalam kehidupan saat ini penting sekali untuk kita bangun. Kenapa penting kita bangun di tengah globalisasi, di tengah perbedaan yang terjadi dan makin runcing di antara segenap lapisan masyarakat, baik di dalam negara kita maupun di luar negeri, ya, antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ada konflik terjadi, baik itu konflik sosial, konflik budaya, konflik ekonomi, konflik persenjataan, ya, pertarungan untuk kemudian saling merasa lebih adidaya dibanding yang lain itu dilakukan oleh negara-negara besar. Kemudian ekspansi dilakukan kepada negara yang lebih lemah, adanya invasi dan sebagainya juga dilakukan. Nah, ini menuntut kita pada kesempatan belakangan ini, pada dasawarsa kali ini, untuk sama-sama membangun sikap yang moderat dalam hidup, membangun sikap yang moderat dalam berhubungan dengan the others, dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para pemirsa sekalian, dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, wallahu a'lam bishawab. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini kita harus tahu bersama, para pemirsa sekalian, ayat ini adalah perintah Allah untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Namun perintah untuk bertakwa ini kita lihat juga diikuti dengan kalimat sekuat kemampuan atau sekemampuan kita atau semampunya kita. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan setiap manusia adalah berbeda-beda. Ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang memberi kemudahan kepada umatnya, bukan memberatkan umatnya. Kita tetap diperintahkan untuk memaksimalkan potensi diri kita dalam bertakwa, namun di sisi lain, in the other side, menyesuaikan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah. Hal ini tidak berarti kita harus memaksakan diri dalam semua hal, melebihi batas kemampuan kita. Namun, tentu dalam titik ini kita juga tidak boleh malas dan pasrah begitu saja tanpa mau berusaha seperti kaum Jabariyah. Rasulullah SAW bersabda, yang kurang lebih artinya, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bertanya yang terlampau banyak dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka. Dari hal ini kita bisa memahami bahwa Allah mengajarkan kita untuk melakukan semua hal dengan tidak berlebih-lebihan. Kita diajarkan untuk bersikap moderat, yakni selalu menghindarkan perilaku atau pemikiran yang terlampau ekstrim. Orang yang moderat adalah orang yang berkecenderungan menuju arah atau dimensi jalan tengah, selalu untuk berdiri di tengah-tengah, mencari solusi, mencari jalan tengah demi kebaikan bersama. Dalam kaitannya dalam beragama, sikap moderat adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama.
dengan cara mengimplementasikan esensi atau nilai penting ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun maslahatul ammah atau kemaslahatan umum, melandaskan pada prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi yang ada dalam negara di mana kita tinggal. Nah, jadi moderat itu adalah juga taat pada konstitusi, taat kepada Pancasila, taat kepada ulil amri, ya, dengan cara-cara yang baik. Kalau ada hal yang tidak disetujui dan tidak disukai, sampaikan dengan cara yang baik. Nabi Muhammad dalam hal ini merupakan sosok yang senantiasa mengedepankan kemanusiaan dalam beragama, kejujuran. Ia adalah prototipe manusia yang sempurna atau insan kamil yang harus kita contoh dan ikuti, jadikan teladan. Dan juga memanusiakan yang lain tanpa pandang bulu, tanpa kita lihat agamanya, tanpa kita lihat rasnya, golongannya, dan juga latar belakang sosial lainnya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama pada kesempatan kali ini, pada dasawarsa belakangan ini, dengan segala hal yang banyak sekali terjadi, pertikaian, perselisihan antar negara, diskriminasi dalam bidang hukum dan sebagainya di dalam sebuah negara ataupun dalam dunia internasional, kita perlu menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan dalam bersikap moderat, kemudian kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, memanusiakan, menganggap semuanya setara, selalu berkomunikasi dengan cara dan tutur kata yang baik, serta bertoleransi kepada perbedaan. Oleh karena itu, marilah bersama-sama terkait dengan sikap moderat ini, sosok yang paling tepat untuk dijadikan teladan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah bersama-sama kita mencontohnya, kita menerapkan apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan, apa yang beliau perintahkan, dan kita jauhi apa yang beliau larang. Itu yang mungkin bisa kita bicarakan, yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.